Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bisaika Mardiana Putri dari Universitas Nurdin Hamzah, NIM 2211-2023, jurusan Teknik Informatika, kelas B. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang era digital. Dalam era sekarang kita memasuki era 5.0 atau disebut era metaverse. Dari Instagram ataupun Facebook sudah berganti menjadi Meta. Dalam dunia digital melakukan banyak perubahan setiap tahunnya, mungkin setiap bulan. Contohnya handphone, laptop, dan hal sebagainya. Banyak mengeluarkan kelebihan, mulai dari kameranya, penyimpanan, hingga jaringan pun bisa mencapai 5G atau mungkin lebih untuk tahun yang akan datang. Teknologi perkembangannya sangat cepat hingga setiap hari saja mereka harus menemukan sesuatu hal yang baru untuk ditampilkan dan dijual. Sangat-sangat tidak bisa ditebak ya, sama sekali. Jadi baiknya kita untuk sungguh-sungguh belajar teknologi supaya tidak ketertinggalan zaman era IT ini. Apalagi kita mungkin ada beberapa orang yang mengerti teknologi atau ada yang tidak sama sekali. Mungkin kita bisa lebih belajar sungguh-sungguh untuk kedepannya kita tidak ketertinggalan. Jadi untuk adik-adik ataupun teman-teman di luar sana, jangan pernah berputus asa untuk belajar tentang apa itu IT, apa saja di dalamnya yang kita pelajari di setiap harinya, maupun lewat handphone saja kita bisa kok. Tidak harus mempunyai laptop. Handphone itu bisa menjadi sarana untuk kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ataupun juga kita bisa memakai buku dan hal sebagainya. Jadi jangan pernah menyerah, untuk putus asa juga jangan. Kita bisa saling belajar satu sama lain, mau dari orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda pun kita bisa. Jadi jangan semuanya itu kita pandang sebelah mata. Digital literasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media sosial, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cermat, dan tepat. Digital literasi cenderung terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dalam dunia lingkungan digital. Dari literasi mempunyai prinsip seperti pemahaman, saling ketergantungan, sosial, dan kurasi, yaitu kemampuan memahami maupun menyimpan informasi. Digital literasi juga mempunyai manfaat seperti mendapatkan informasi lebih cepat, lebih hemat juga, dan penghematan pemakaian kertas, referensi dan sumber yang bisa dicari secara luas, mudah, dan praktis, hingga memperluas jaringan pertemanan seperti di dalam negeri ataupun di luar negeri sekalipun. Tidak mungkin mendapat boyfriend. Berpikir kritis dalam memahami informasi serta menambahkan keterampilan baru. Adapun contoh digital literasi dalam penggunaan teknologi seperti di rumah, kita menggunakan website browser dan mencari jawaban tugas yang diberikan dosen. Yang sering dipakai sih mungkin Brandly, dan menonton live streaming di Instagram tentang bola maupun berK-popan. Berikutnya sekolah atau kampus. Kita bisa mengirim tugas melalui email ataupun lewat kelas yang digunakan di kampus Universitas Nurdin Hamzah. Kita bisa melakukan absensi online, mendownload materi yang telah diberikan dosen, dan lain-lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, kita bisa melakukan penggalangan dana untuk membantu korban yang terkena bencana longsor atau banjir melalui transfer, memakai aplikasi Brimo dari BRI ataupun alat transfer lainnya.
ada promosi jualan online dengan aplikasi Shopee, Blibli, Tokopedia, Lazada, dan aplikasi penjualan lainnya. Kita bisa menjual barang tanpa harus mengantarkan, mempackingnya, dan hal sebagainya. Kita hanya sebagai perantara untuk menyalurkan barang tanpa berbuat banyak untuk hal tersebut. Tetapi kita juga mendapatkan keuntungan. Dari digital literasi, kita banyak memahami dan belajar tentang pembelajaran apapun yang di IT, tentang anak IT harus program, anak IT harus bisa coding, bisa Excel, bisa Access, semuanya itu semuanya proses, itu semua belajar. Gak semuanya itu tentang mudah langsung jadi, enggak, semuanya pakai proses. Kita belajar dari tahap awalnya, dari bawah hingga ke atasnya itu gimana, sulitnya gimana. Apalagi tentang codingan itu bagi saya sendiri ya lumayan, tapi kalau kita nggak tahu dari akarnya, kita nggak akan bisa lanjut ke selanjutnya atau step selanjutnya. Jadi kalau untuk kalian yang sudah belajar IT, apa aku salah jurusan ya? Enggak, itu kalian nggak salah jurusan. Yang penting kalian tahu mana yang harus kalian selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Jangan langsung nggak bisa coba aja dulu masalah, nanti kita harus coba dan coba. Anak IT itu kalau salah itu kayak jadi ketagihan gitu nggak sih, kayak salah coba lagi sampai bener-bener semuanya bisa gitu. Jangan stop di jalan gitu. Kalau kalian stop di jalan atau di pertengahan jalan, itu kalian akan stucknya tuh tentang ini terus, mau belajar ya tentang itu terus gitu, nggak ada yang berubah, nggak ada yang baru yang kalian pelajari. Jadi IT itu sebenarnya itu yang tentang kita sehari-hari, kita menggunakan handphone, wifi di kampus, atau tentang kita membuat video pembelajaran, atau tentang saya sekarang membuat tentang penjelasan tentang IT yang saya ketahui dan hal sebagainya. Jadi kalau IT itu sendiri bagi saya sangat-sangat membantu. Apalagi kita menggunakan media sosial, kita bisa berjualan, kita bisa menemukan teman baru, kita bisa menemukan hal-hal yang belum pernah kita coba hanya dengan melihatnya di YouTube atau ke Instagram, dan aplikasi yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Jadi jangan beranggapan IT itu merusak anak bangsa atau ada hanya sisi negatifnya saja, tidak. Semuanya itu tergantung dengan pemakaian sendiri. Jadi kalau kita untuk belajar ya kita kan semuanya kan tentang pembelajaran atau tentang masak-masak, semuanya itu ada di digital literasi. Jadi nggak semuanya negatif, pasti ada positifnya juga kok, untuk pihak sekolah ataupun kampusnya, pihak untuk mahasiswa sendiri, atau pihak tentang penjualan online-nya, atau toko yang dari ada pembelinya sekarang ada pembelinya, karena semua itu lewat media sosial, semuanya itu lewat digital gitu, semuanya itu lewat handphone. Sekarang semuanya lewat handphone. Mau secanggih apapun, mau ada kelebihan apapun HP itu, pasti semuanya ada di sana kan. Nggak semua kayak tentang video-video yang ada porno lah atau hal sebagainya. Itu ya tergantung lingkungannya sendiri sih. Misalnya lingkungannya baik, ya pasti akan memberikan yang hal baik dari lingkungannya ya. Jadi kalau misalnya anaknya, apa sih anak aku keluar main game terus atau melihat sesuatu yang tak pantas dia lihat, ini tergantung lingkungannya. Gimana kita memberikan batasan anak tersebut, harus gimana ini itunya. Jadi orang tua benar-benar harus dijaga gimana anaknya agar kedepannya anak-anak itu tidak salah langkah untuk memilih apa yang akan dia tuju ke depannya. Jadi untuk teman-teman
IT, semangat ya. Kita sesama IT pasti bisa kok. Gak semuanya itu susah, tapi pasti bisa kita jalani. Semuanya itu berproses, semuanya pakai waktu juga. Jadi ya, kalian dan saya sendiri, kita mencoba sesuatu hal yang baru itu pasti pertama kali kita akan bilang asing dan agak bingung, susah. Tapi kalau kita sudah jalani, kita nikmati saja, pasti agak gimana gitu, agak wah, oh ini ya sebenarnya, oh jalannya gini ya, oh cara menyelesaikannya itu oh begini ya. Kita memasuki bab selanjutnya, ada perangkat lunak atau software. Ialah sekumpulan program-program yang ada di dalam komputer yang mengarahkan perangkat keras untuk menjalankan tugasnya. Contohnya ada Linux, Firefox, Windows, Google, dan hal sebagainya. Sedangkan perangkat keras atau hardware adalah perangkat yang mendukung proses komputasi atau proses komponen fisik dari sistem komputer. Contohnya ada mouse, printer, dan juga keyboard yang ada di komputer. Selanjutnya ada brandware, ialah elemen manusia atau pengguna yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengendalikan komputer. Contohnya ada operator, programmer yang membuat program, dan administrator. Jadi tentang software, firmware, dan hardware itu lebih kepada komputernya itu sendiri, di dalamnya tentang alat-alatnya dan hal sebagainya. Burung darah cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.